Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita baru memulai ya hari pertama. Saya percaya sampai hari yang ke-10 kita tetap semangat, amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya percaya hari ini kami boleh mengalami mujizat Tuhan ya. Karena tadi karena dari subuh itu Sarah sudah tidak bisa tidur, dia sudah nangis-nangis karena sakit, dia mengeluh sakit dari belakang sampai ke ulu hati sini, ternyata lambung, dan dari subuh dia sudah muntah-muntah. Akhirnya tadi papanya untuk mau antar Gabriel ke sekolah, akhirnya tidak jadi. Gabriel ngalah naik Grab, dibawa ke UGD akhirnya, dan karena muntahnya sudah muntah hijau ya, jadi harus dibawa lari, harus dibawa ke rumah sakit. Dan saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini hari-hari di mana kami harus mau pelayanan Tuhan. Tadi ketika saya kan ada tasnya Bapak ketinggalan di sini, karena di dalam situ ada KTP, ada BPJS segala macam, dan juga tasnya Sarah tidak dibawa, saking buru-burunya ketinggalan semua. Saya telepon tadi, telepon Gerald, Pak Tris, tidak bisa diangkat. Akhirnya puji Tuhan ada tetangga yang biasa kalau setiap kali di kita kalau minta tolong, ya puji Tuhan ada dan dia antar. Dan saya cuma WA ke Gera, doakan ya Gera biar tidak diopname. Karena saya mikir, Tuhan, saya minta mujizat Tuhan biar Sarah tidak masuk rumah sakit, karena pasti keteteran semua ya, karena doa 10 malam, dan saya besok harus ada pelayanan dan juga latihan untuk hari Minggu dan pimpin pujian harus dan lain sebagainya. Saya cuma minta, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan Sarah, Tuhan tembuhkan Sarah. Dan puji Tuhan, sementara hasil labnya mengucap syukur semua negatif ya. Jadi walaupun dia masih lemas, bisa pulang. Dan puji Tuhan, saya percaya ini kemenangan ya Tuhan beri bagi kami. Karena memang berapa hari ini kami merasakan ada begitu banyak serangan untuk menyerang kami, untuk melemahkan. Ada banyak hal untuk menggagalkan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah hal untuk bisa menggagalkan kami lagi untuk kami bersekutu dan menikmati Tuhan selama 10 malam ini. Karena ini dilakukan setahun sekali ya, 10 malam berturut-turut. Dan puji Tuhan, dari tadi saya cuma mengucap syukur di dalam penyembahan. Saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul kembali, melayani bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini bersama dengan jemaat-jemaat dan saudara seiman, saudara-saudara di tempat ini. Puji Tuhan, ini adalah satu sukacita buat kami, dan puji Tuhan, anugerah Tuhan, Sarah boleh pulang. Dan tadi sempat ikut turun mungkin istirahat ya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, dan saya percaya, puji Tuhan datang. Karena kami lagi sedang sepakat untuk kalau bisa doa malam, semua kegiatan untuk anak-anak juga harus ikut. Dan kadang ada hal-hal aja yang menghalangi, dan puji Tuhan malam hari ini diberikan kemenangan. Kami boleh bersama-sama untuk untuk menyembah Tuhan. Dan malam hari ini tema kita yaitu menanti janji Bapa. Di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12.
Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12. Ayat 12 ini nanti dibacakan oleh bapak-bapak, ayat 13 dibacakan oleh ibu-ibu, ayat 14 oleh youth. Oke? Puji Tuhan, karena ucap syukur lengkap ya malam hari ini. Youth-nya banyak, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya juga. Puji Tuhan. Ayo ayat 12. Silakan bapak-bapak. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke gunung atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tadi Tuhan ingatkan satu hal ketika di dalam penyembahan. Luar biasa, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah merayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan itu suruh murid-murid untuk pergi ke Yerusalem ini ternyata sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan waktu itu pada saat mereka masih bersama-sama, makan bersama. Dan tadi ketika penyembahan Tuhan ingatkan satu hal, bahwa betapa luar biasanya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Karena apa? Setelah Tuhan Yesus itu mati, bangkit, murid-murid itu ada yang kembali ke masa lalunya, ada yang kembali ke profesinya, ada yang jadi dari nelayan jadi nelayan, ada yang mulai meninggalkan pelayanan, ada yang hidup di dalam kekecewaan, bahkan tercerai-berai. Kalau kita lihat ya, jadi di dalam kisah ketika murid-murid ada yang mengkhianati Tuhan Yesus dan hidup di dalam ketakutan, ada yang tidak percaya di dalam hidup di dalam keraguan-raguan. Bahkan mereka kembali lagi ke masa lalunya mereka mulai hidup kembali kepada hal-hal yang mulai semaunya mereka dan tidak di dalam tuntunan Tuhan. Tetapi setelah kisah kenaikan Tuhan Yesus ini, apa yang Tuhan pulihkan dalam hidup mereka? Tuhan pulihkan kembali semangat mereka. Karena apa? Tuhan tinggalkan yaitu damai sejahtera. Kalau kita lihat tadi Tuhan ingatkan itu luar biasa ya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini betapa luar biasa buat murid-murid dan saya percaya buat kita semua malam hari ini. Ini adalah satu peristiwa mengingatkan kita, mungkin hari-hari ini kita ada yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa pergumulan saya tidak selesai-selesai? Kita seringkali mungkin hari-hari ini diperhadapkan dengan situasi yang sama. Mulai di dalam ada satu ketakutan mungkin takut dengan masa depan, takut dengan situasi yang ada, karena kalau kita melihat situasi yang ada, situasi hari-hari ini begitu luar biasa ya, tidak menentu, baik di dalam ekonomi, di dalam politik, bahkan mungkin di dalam pekerjaan kita masing-masing, di dalam usaha masing-masing. Ada seringkali terjadi satu masalah, atau mungkin di dalam kehidupan kita sendiri, kita mulai meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Mulai kita mundur, istilahnya, buat apa saya pelayanan? Hidupku seperti ini.
tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan, kita mulai mungkin merasa seperti itu. Kita mulai mundur pelan-pelan, meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Dan itu terjadi seperti kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Tetapi malam hari ini, betapa luar biasa Tuhan itu berfirman itu semuanya tidak pernah kebetulan. Amin. Tuhan tahu situasi kita manusia. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kasih damai sejahtera. Bahkan dia menjanjikan penolong. Dan di sini Tuhan suruh kepada murid-murid untuk menanti kembali ke Yerusalem. Dari kemarin berapa hari yang lalu, saya karena dikasih tema ini menanti, dan saya mulai bertanya, kenapa ya harus ke Yerusalem? Menurut Bapak Ibu, alasannya kenapa kok harus ke Yerusalem? Adakah yang mempertanyakan hal sama seperti saya? Kenapa kok Tuhan suruh ke Yerusalem? Kenapa kok enggak Tuhan suruh murid-murid pas di tempat yang pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga pada saat itu kan seharusnya tempat yang luar biasa ya, istimewa pada saat itu. Itu tempat bersejarah, seharusnya mereka harus berdoa di situ. Tapi kenapa kok harus ke Yerusalem? Ini pertanyaan yang sama buat saya. Kenapa ya murid-murid Yesus itu harus ke Yerusalem? Tapi sebelum itu, di sini kembali lagi ini menanti satu hal pekerjaan yang paling membosankan, yaitu menanti atau menunggu. Ada ndak yang menunggu 1 jam atau pernah ndak yang menunggu seseorang atau menunggu orang itu sampai berjam-jam? Pasti bosan ya, atau marah. Bahkan ditinggal. Dan itu juga terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Sebenarnya bukan hanya 120 di loteng Yerusalem itu. Kalau di dalam catatan lain, sejarah bahkan pelajaran di dalam, kalau kita dapat pelajaran di sekolah kita, sebenarnya hanya 120. Kurang lebih itu 300 sekian. Mereka ada di situ, tapi merotol satu-satu. Karena apa? Karena tidak sabar menanti. Nah, memang Bapak Ibu, menanti ini adalah satu hal yang paling membosankan, dan menanti ini satu hal yang paling membuat kita istilahnya serba salah, maju kena, mundur kena. Istilahnya kalau kita menanti seorang, kalau ditinggal kasihan, kalau ditunggu kok lama sekali ya. Jadi hal seperti itu yang terjadi, tetapi puji Tuhan luar biasa ya. 120 orang itu tetap setia, stay selama sampai dicatat bahwa sampai pencurahan Roh Kudus itu dihitung sampai 10 hari. Luar biasa. Mereka suruh menanti itu, mereka enggak tahu kalau menanti apa Bapak Ibu. Tapi baru ketahuan itu sampai hari yang ke-50, ternyata kuasa Roh Kudus itu tercurah, yaitu penolong yang dijanjikan Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini kita sedang menanti terobosan apa yang sedang kita nantikan. Jawaban-jawaban, terobosan apa yang sedang kita rindukan. Gereja kita menanti terobosan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen sudah kurang lebih 19 tahunnya. Tetapi Tuhan bilang semua indah pada waktunya. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan mau untuk kita tetap setia melakukan bagian kita. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus tetap setia menanti janji Tuhan. Dan
sekali lagi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan harus mereka tinggal di Yerusalem? Kalau di dalam Sakaria ya, Sakaria 8 ayat 3. Minta tolong Sakaria 8 ayat 3. Stefanus menghilang tadi. Di sini bunyinya ya, katakan beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Amin. Jadi kenapa mereka harus ada di Yerusalem? Ternyata Yerusalem itu spesial ya. Dikatakan di sini, di sana ada namanya setia, ada kesetiaan. Kota Yerusalem berbicara pertama mengenai kesetiaan. Katakan samping kanan kirinya, setia. Harus setia. Karena kita melayani Tuhan dan kita mengiring Tuhan, artinya jangan tinggalkan kesetiaan kita, amin. Kesetiaan untuk beribadah, kesetiaan untuk berdoa, kesetiaan kita untuk membaca firman Tuhan, kesetiaan kita melayani Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mulai ada satu kejenuhan ya, muncul di dalam diri kita, di dalam hidup kita ada kejenuhan. Jenuh untuk berdoa, jenuh untuk beribadah, bahkan jenuh mungkin kita melayani Tuhan. Itu manusia kita itu mulai terjadi, tetapi malam hari ini api Kristus, yaitu api Roh Kudusnya akan kembali membakar semangat kita. Amin. Kita minta malam hari ini, jadi kita terus setia beribadah kepada Tuhan, setia berbuat baik, kita setia untuk menolong banyak orang. Dan Tuhan katakan kepada kita, ayo kita terus lanjut untuk kesetiaan kita. Kita tetap jalan. Kita terus sampai garis akhir hidup kita. Kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin. Ketika kita Tuhan percayakan sesuatu, baik itu pelayanan, pekerjaan, usaha, lakukan dengan setia. Dan yang saya percaya, firman Tuhan katakan, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar atas kehidupan kita. Ternyata di balik ketika Tuhan suruh, kenapa kok di Yerusalem? Di balik di Yerusalem ternyata di sana ada kesetiaan. Dan Tuhan mau malam hari ini kita tetap setia melakukan bagian kita. Amin. Dan juga di sini dikatakan disebut Gunung Kudus. Kedua itu kota Yerusalem berbicara tentang mengenai kekudusan. Kalau mengenai kata kudus ini, dia adalah Allah yang kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Kalau di kudus ini kita dikuduskan, kita dipisahkan. Dan saya percaya Tuhan berdiam, dia Allah yang kudus dan dia juga berdiam di tempat yang kudus. Mari Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mungkin kita seperti murid-murid yang mulai kembali ke pekerjaannya, mulai ada ketakutan. Dulunya mereka takut, mulai mengkhianati. Tetapi ketika lewat kenaikan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan malam hari ini, firman Tuhan dengan sederhana mengatakan juga di dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 19 dalam surat Rasul orang-orang kudus, berarti coba kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 19.
Nah, 14-19, Aku telah memberi firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Jadi luar biasa, Tuhan mau kita terus ada di Yerusalem, di tempat yang untuk menanti janji Tuhan, agar supaya apa? Kita dikuduskan dan kita tetap hidup setia menanti Tuhan, dan ketika kita menanti dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang sedang kita nantikan malam hari ini? Yang paling pertama yaitu kita menantikan pemulihan demi pemulihan atas hidup kita. Kita dikuduskan kembali, kita disucikan, kita dilayakan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita merasa saya tidak layak. Saya melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi satu hal, Dia Tuhan yang sudah berkorban atas hidup kita. Dia menguduskan kehidupan kita, Dia melayakan kehidupan kita. Asalkan kita beri hati kita dengan sungguh-sungguh malam hari ini, Tuhan pasti akan memulihkan. Buka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya, biar Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang menjamah kehidupan kita. Mungkin kita masih menyimpan kepahitan, kita ada amarah, ada kebencian, ada dendam, atau mungkin di dalam diri kita ada keputusasaan. Mungkin kita sudah mulai ragu akan kuasa Tuhan. Bahkan mulai ada kejenuhan. Kita sudah mulai merasa, Tuhan kok capek ya aku hidup seperti ini. Aku capek pelayanan kok seperti ini terus. Ada mungkin pertanyaan secara manusia kita. Tetapi malam hari ini, Dia hadir di tempat ini bersama-sama untuk melawat kehidupan kita. Bagian kita hanya terbuka kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Bagian Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita semua. Saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini juga memberkati kita semua.